kalian sebagai seorang ahli ilmu, maka ilmu yang kalian dapatkan itu insya Allah akan menjadi ilmu yang barokah. Ya, kalau kalian nanti menjadi abdi masyarakat, menjadi pegawai, menjadi polisi, menjadi tentara, insya Allah apapun profesi kalian, maka kalian akan mendapatkan profesi atau pekerjaan yang barokah. Alhamdulillah setengah jam itu masih ada kesempatan untuk sholat tahajud. Ada yang sudah sholat tahajud? Alhamdulillah. Setelah itu mereka mengerjakan sholat sunnah fajar, atau yang kita kenal dengan sholat sunnah fardain. Man sholat al-fardain, ya, maka dia akan dakhalal jannah, maka dia insyaallah akan menjadi surga. Setelah itu mereka melaksanakan salat subuh berjamaah dengan wirid-wiridnya, dengan amalan-amalannya yang sudah diajarkan oleh pimpinan pondok. Setelah itu mereka melanjutkan kegiatan tasjihul lughah, mempraktikkan pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah itu mereka bersiap-siap dengan kegiatan pribadi mereka masing-masing. Setelah itu mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah dan seterusnya sampai jam 10 malam kegiatan Bijajarin yang pelungguh niki yang diakhiri dengan penutoran. Setelah selesai makan malam sekitar jam 9 mereka melakukan penutoran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu konsep la yamutu abadan. Di pondok pesantren ini selalu hidup dalam kurun waktu 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bijajarin yang pelungguh niki. Anak-anak kita ini diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga dalam kurun waktu 24 jam itu, Bapak Ibu sekalian, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan pada pekayunan pelungguh sebagai bapak dan ibu wali, tentunya niki adalah hal yang manusiawi. Karena Bijajarin yang pelungguh niki jumlahnya yang tinggal di asrama niki hampir 1000 orang dengan tempat yang berbeda-beda. Ada suasana baru yang dirasakan oleh Bijajarin yang pelungguh niki. Ada kekagetan budaya. Ada anak-anak kita yang memang dikirim oleh orang tuanya ke pondok semata-mata bukan karena pondok ini memiliki kelebihan, akan tetapi motivasi ada Bapak Ibu wali santri yang mengirim anaknya karena memang agak susah diatur kalau itu. Kelama dan niki adalah hal yang sering kali disampaikan oleh Bapak Ibu wali yang mengantarkan anaknya di pondok, sehingga mereka akan merasa lebih enjoy, merasa lebih aman kalau anak-anak mereka Bijajarin yang pelungguh niki di pondok. Nah, yang kedua, memang ada yang memiliki bakat-bakat luar biasa sejak di rumah, termasuk niki Bijajarin yang pelungguh dari 270 anak-anak kita di Sanawiyah tahun ini yang ikut program di pagi hari niki adalah anak-anak yang memiliki hafalan luar biasa. Tepuk tangan anak-anak kita. Kita bisa bayangkan kalau hafalan bahasa Inggris, kalau membacanya saja susah, apalagi menghafalnya. Dan ini makin pelungguh buktikan. Pelungguh nanti akan diberikan kesempatan untuk mengetes Bijajarin yang pelungguh. Tentunya dengan beberapa amplop yang sudah disiapkan. Kalau pelungguh tes ya sebanyak berapa pertanyaan nih?
50 anak niki mungkin tidak akan selesai dia sampai maghrib, karena ada 23 percakapan di mana-mana, sehingga kalau mereka ingin mengembangkan kemampuan bahasa Inggris pada masa yang akan datang, percakapan niki adalah basicnya, adalah dasarnya bagi mereka untuk pintar bercakap-cakap bahasa Inggris. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi terima kasih kepada peserta uji publik tahap pertama berjumlah 50 orang anak-anakku. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Amin. Ya. Di wajahmu saya lihat cahaya ilmu sudah terpancar. Sehingga mudah-mudahan kita sering-sering berdoa sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku zuriyah thayyibah, keturunan yang baik, karena mereka adalah innaka sami'ud du'a, karena Engkaulah yang selalu mendengar harapan, selalu mendengar asa, selalu mendengar keinginan. Nah, jadi keinginan pelungguh niki sudah matching dia dengan bidadari hitam. Hafalan niki membacanya saja susah, apalagi menghafalnya. Akan tapi mereka tuntas di tahap pertama nih. Kasih tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian ada anak-anak kita yang ikut program tahfiz, akan tetapi uji publiknya mungkin di lain kesempatan karena ada kesibukan dari lembaga tahfiz, pembina tahfiz, karena baru saja selesai mengikuti lomba tahfiz IPKOH Lombok Timur, Ikatan Persatuan Qori dan Qoriah Kabupaten Lombok Timur, dan alhamdulillah anak-anak kita ada yang mendapatkan juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sehingga Bijajarin yang pelungguh yang ikut program tahfiz, insya Allah kita akan adakan juga uji publik seperti pada pagi hari ini. Nah, begitu juga anak-anakku nikah di belakang yang kelas 1, kelas 7, jangan berkecil hati ya anak-anakku. Halo, didengar gak suara Abi sampai di belakang? Dengar. Insya Allah 2 minggu lagi akan ada uji publik. Ibu bapakmu juga akan kita undang untuk mendengarkan kemampuan kalian, ya. Nah, jadi silahkan lihat bagaimana teman-temanmu yang mengikuti uji publik tahap pertama ini, sehingga nanti kalian akan memiliki referensi, memiliki perbandingan. Oh, begitu caranya nanti uji publik, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai kata-kata penutup dari sambutan singkat ini, mari kita sama-sama dukung semua program pondok. Dengan cara pertama, Bapak Ibu wali santri per kelas, yang kelas 7 niki sudah dibuatkan grup WA. Nah, grup WA niki sengaja kita desain sebagai grup tertutup, karena kita tidak ingin terlalu banyak berdebat di grup WA niki. Yang iring setuju nggih? Semata-mata grup niki kita hajatkan sebagai media informasi tentang perkembangan Bijajarin dan pelungguh per kelas. Sehingga nanti di grup WA niki ada nomor HP Bapak Ibu wali kelas yang bisa pelungguh hubungi. Nanti akan kita share grup nomor HP Bapak Ibu wali kelas yang bisa pelungguh hubungi, ya, karena kesepakatan atau instruksi di pondok sejak bulan niki penjengukan hanya 1 kali sebulan. Kemudian pelungguh tidak boleh sejak hari niki menerima nomor HP yang tidak sesuai dengan nomor HP yang sudah ada di grup WA pelungguh niki. Jadi kalau bukan nomor HP wali kelasnya, dia tidak boleh nelpon lewat sembarangan HP.
Karena mungkin jujur saja, kalau seminggu 2 atau 3 kali anak-anak kita ini nelpon, pasti kita kesel, Nunasa, kesel kita, Tiang saja anak-anak tiang yang nomor 3 masih di Jawa kuliah, kalau dia nelpon 2 kali sebulan saja, tiang kesel. Padahal kemarin kita kirimkan uang, ya, kita sudah tahu dia sehat, ya, ngapain nelpon lagi? Kita sedang sibuk. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini akan di-share nomor yang bisa perlu dihubungi lewat SMS, lewat WA, atau lewat nomor, lewat panggilan suara atau panggilan video, ya. Kalau Bidadari Tiang Pelungguh Nike sudah waktunya menghubungi pelungguh, ya. Siap anak-anakku? Siap, ya? Ya. Jadi kalian mulai hari ini, karena kalian bukan hanya menghafalkan percakapan, ada percakapan-percakapan lain, ada kosakata-kosakata lain. Karena ulama pernah berkata, anak-anakku, laulal muhafazah lama wujidal ulama. Ya, seandainya tidak ada kegiatan menghafal, tentunya tidak akan ada ulama. Ayo, ada nggak ulama yang tidak hafal hadis? Tidak ada. Ada nggak ulama yang tidak hafal Quran? Minimal 5 atau 6 ayat, ya. Atau profesi apapun pasti dia rajin menghafal. Seorang yang menekuni profesi dokter, tentunya dia rajin menghafal resep obat, ya. Nah, jangan sampai kalau kalian jadi dokter, resep obat sakit perut kalian kasih obat ngantuk, ya. Nah, jadi tidak ada ulama, tidak ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada orang rajin ya. Jadi tingkatkan terus sehingga nanti kalian bisa menjadi kamus berjalan bahasa Arab, bahasa Inggris. Al-Quran, alhamdulillah, Quran kalian sudah tahsin semuanya, sudah baik semuanya, alhamdulillah. Bacaan sholatnya sudah kita tes juga Bapak Ibu sekalian. Bacaan sholatnya, ya, mulai dari rukunnya dan lain sebagainya sudah dites anak-anak kita ini. Itu mereka masuk. Sehingga alhamdulillah bisa kita lihat hasilnya pada pagi hari yang berbahagia. Tiga pertama mengenai hubungan kita antara pihak madrasah, pihak pondok pesantren, dan pelungguh-pelungguh sebagai bapak ibu wali santri. Jadi mohon pengertian pelungguh untuk pertama tidak menjenguk setiap saat, sekali sebulan cukup, ya. Kalau anak-anakku rindu nanti bisa menghubungi bapak ibu wali kelas, ya. Misalnya kelas 7 Apuntis sudah ada di sana wali kelasnya, dan insya Allah pulsanya nanti akan kita siapkan oleh sekolah, punya pulsa, ya, punya kuota, insya Allah, ya. Nah, demikianlah harapan-harapan besar kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi anak-anak yang menjadi penghias pandangan kita, menjadi penenang jiwa kita, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa pada masa yang akan datang. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian terakhir, kami mohon setiap saat selesai maghrib, pelungguh bacakan Fatihah, niatkan khusus. Sebagaimana di sekolah setiap hari kita ajak dia mengingat, bertawasul kepada wajah ibunya. Hingga alhamdulillah tadi ada yang datang ibunya, dia peluk, dia cium kakinya, Allah. Karena setiap hari Bidadari Tiang Pelungguh Niki kita ajak baca Fatihah sambil membayangkan wajah ibunya. Karena doa ibu tiga sama dengan doa 300 waliullah. Halo? Yang merasa jadi ibu, silahkan setiap hari bacakan dia Fatihah. Ya, karena salah satu sarana doa-doa kita disampaikan itu adalah kita bertawasul pertama, kedua kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita.
kita anak-anakku ya. Jadi setiap saat bacakan ibumu Fatihah, bacakan ayahmu Fatihah, sambil bayangkan wajahnya. Nah begitu juga pelunggu-pelunggu, bacakanlah anak-anak kita niki Fatihah setiap hari, sambil bayangkan wajahnya. Oke, sehingga inilah salah satu terapi, salah satu hubungan timbal balik yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kebanyakan kata yang sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.